Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dan UAS untuk mata kuliah Estetika dan Humanisme. Saya perkenalkan diri, nama saya Roni Multazam Haryadi, NIM-nya 2104001 010169 untuk prodinya di PJJ Informatika kelas IT 203. Untuk topik kali ini saya mengambil judul dengan konflik manajemen. Yang pertama di sini adalah konflik adalah suatu proses sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menghancurkan pihak lain dengan membuatnya impoten. Sebuah konflik akan menjadi sesuatu yang berguna jika ditangani dengan baik dan dengan keterampilan manajemen konflik yang baik juga. Manajemen konflik itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan antara dua orang atau lebih atau kelompok atau lebih untuk menemukan titik terang dari masalah untuk meminimalkan kerugian. Dalam dunia organisasi tentu memiliki konflik dalam setiap pergerakannya. Menurut Hasibuan di tahun 2018 ada beberapa tujuan dari manajemen konflik sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya manajemen konflik, anggota organisasi bisa fokus pada misi dan tujuan organisasi karena tidak terganggu dengan konflik yang terjadi. Yang kedua, anggota organisasi bisa memahami sesama anggota dan menghormati keberagaman yang terjadi. Yang ketiga, manajemen konflik bisa meningkatkan kreativitas karena menjadikan kita berpikir mengenai cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Manajemen konflik juga bisa meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Semakin sering sebuah organisasi melakukan manajemen konflik, maka akan meningkatkan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Yang terakhir, manajemen konflik bisa mengarah pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Memiliki keterampilan manajemen konflik penting untuk semua anggota organisasi. Dengan manajemen konflik bagi semua anggota organisasi, organisasi akan bertahan dan berkembang jika ada konflik yang diselesaikan. Konflik itu sendiri akan berbeda bila ditinjau dari perspektif organisasi. Konflik dalam sebuah organisasi dapat muncul bila adanya interaksi seorang individu dengan organisasi tempat ia bekerja. Terdapat beberapa jenis konflik dalam organisasi, diantaranya yaitu pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini dapat terjadi bila seorang individu mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Apabila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan dapat melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepribadian individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berkenaan dengan keadaan individu yang menanggapi tekanan yang dipaksakan oleh kelompok kerja individu tersebut untuk keseragaman kelompok. Sebagai contoh, seorang individu mungkin diberi hukuman dan diasingkan rekan kerjanya. Oleh sebab itu, ia telah melanggar norma yang ada pada kelompok. Untuk mengelola konflik sehingga tercapai tujuan bersama sebuah organisasi, maka diperlukan pengelolaan konflik yang tepat. Ada beberapa cara pengelolaan konflik menurut Wirawan di tahun 2010, yaitu yang pertama, competing, yaitu bersaing dan bertanding, dominasi, menguasai, dan forcing atau memaksa. Cara-cara tersebut merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang atau kalah. Yang kedua, kolaborasi atau kerjasama dan berhadapan atau comforting. Kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerja sama dalam mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan saling menguntungkan. Compromising atau kompromi atau negosiasi atau musyawarah. Pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang dan kalah. Yang keempat, avoiding atau mengelak.
dan withdrawal atau menarik. Dalam pendekatan ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing. Mereka tidak menarik perhatian dalam perkara ini yang dikonflikkan. Pendekatan ini merupakan pendekatan keduanya kalah. Yang terakhir, accommodating atau menyesuaikan, smoothing atau memperlunak, atau obliging. Menurut cara pengolahan konflik ini merupakan pendekatan yang kalah menang. Berdasarkan analisa di beberapa organisasi bahwa praktik manajemen konflik telah dilaksanakan oleh banyak organisasi. Praktik manajemen konflik yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut mengacu pada teori gaya manajemen konflik, yaitu dengan mempraktikkan gaya kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindari, mengakomodasi. Kelima gaya tersebut adalah gaya manajemen konflik menjadi unsur penting dalam praktik manajemen konflik di beberapa organisasi. Untuk referensinya saya mengambil di Hasibuan AI di tahun 2018, manajemen konflik organisasi terhadap peningkatan kinerja karyawan Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses melalui http repository umsu.ac.id. Yang kedua, referensinya dari Wirawan di tahun 2010, konflik dan manajemen konflik, teori, aplikasi, dan penelitian, Jakarta, Salemba 4. Demikian presentasi vlog untuk tugas mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik konflik manajemen. Saya Roni Multazam Haryadi. Minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.